dan kami sudah berusaha untuk menjalankan sesuai dengan SOP yang ada. Tetapi kadang dalam kondisi kritis itu kadang naluri kami ya, hati kecil kami ya. Kalau kami berada di posisi seperti pasien pada saat itu, ya rasanya juga kasihan juga. Tidak tega, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Hai Samrabu. Kali ini Karu ICU bersama Komisi D akan memberikan catatan dan yang lain-lain, serta akan bahas secara detail tantangan dan pelayanan yang terjadi di sana dan bagaimana kondisi existing di ICU. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Perkenalkan dong Bu, kalau Pak Nur Hasan, Pak Ketua dan Pak Anton kan memang sudah menjadi narasumber utama di sini untuk memberikan masukan dan catatan ke pelayanan rumah sakit. Ibu perkenalkan biar saya juga lebih kenal dan lebih dekat lagi dengan Ibu. Iya. Kan Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul. Saya diberi amanah berada di ICU. Nurul. Nurul saya Bapak. Nurul toh Bu. Nurul Hikmah, Nurul Eka Novianti, agak panjang. Tapi panggilnya Bu Nurul gi? Nurul saja. Nurul. Jadi saya di ICU sejak tahun 2011. 11. Ya. Kemudian menjadi Karu sejak tahun 2022 Januari di ICU. Masuk di ICU, Abu Klembek ICU sudah 11 tahunan. Kurang lebih. Ya. Terus untuk dikasih amanah menjadi Karu bertanggung jawab di situ 2 tahun, 1 tahun Bu ya? Jalan tahun kedua. Jalan tahun kedua. Tapi kan tidak asik di situ. Kan di situ terus Bu Nurul ya? Iya. Bu Nurul, sebetulnya di ICU itu apa sih sebetulnya layanan yang diberikan? Jadi ICU itu sendiri sebuah ruangan yang disediakan oleh rumah sakit untuk merawat pasien kritis atau memerlukan ya pemantauan khusus dan ketat, Bapak. Ibu di situ dokter, Ibu bukan? Saya perawat, Bapak. Perawat. Iya. Kalau saya karunya, kemudian di sana itu ada istilahnya instalasi kami, dokter anestesi, dokter Bernard. Kondisi existing hari ini di ICU itu apa saja yang tersedia Bu, untuk pelayanan dan alat alkes yang untuk dipersiapkan pelayanannya terhadap yang kritis-kritis itu selama 11 tahun Bu ya? Pernah krodit nggak karena keterbatasan alat atau keterbatasan perawat dan lain sebagainya? Sebetulnya perawat di sana dan alatnya bagaimana? Jadi gini Bapak, di ICU itu tempat tidurnya ada sebanyak 10 bed. 10. Ya. Kemudian semua tempat tidur elektrik. Setiap bed itu sudah dilengkapi dengan monitor khusus untuk memantau hemodinamik pasien. Hemodinamik atau tanda-tanda vital pasien, seperti halnya ya tekanan darah, nadi, pernafasan, saturasi oksigen. Bahkan yang sekarang ini kita sudah bisa mengukur CVP juga. Apalagi itu? Melalui central vena pressure. Jadi central vena pressure. Gini Bapak. CVP istilahnya ini untuk memantau dan mendeteksi kecukupan cairan yang ada di tubuh pasien. Dan itu juga bisa menjadi akses vena sentral. Jadi kalau biasanya infusnya itu ditaruh di perifer, kalau istilah kami di tangan, di kaki. Kalau menggunakan itu kerja obat itu lama. Jadi biasanya kami juga dilakukan pemasangan CVC istilahnya. CVC. Tadi CCP. Tadi CVP. Semua itu adalah istilah medik yang memang kurang familiar pada orang sosial. Tapi yang pasti itu adalah untuk mendeteksi sebuah perkembangan yang ada di pasien. Untuk diberikan penanganan lebih lanjut, Bu ya. Secara umum alkes yang tersedia dari 10 bed itu sudah mencukupi atau bagaimana?
Alhamdulillah, jadi ICU yang ada di Rumah Sakit Bangkalan ini sudah kategori ICU sekunder, Bapak. Sekunder? Iya, jadi kalau penanganan awal seperti halnya yang dulu masih tersedia monitor dan alat-alat sederhana, itu masih primer, Bapak. Rumah sakit tipe C itu masih primer. Untuk di kami ini Alhamdulillah sudah sekunder. Jadi sudah tersedia ekokardiografi untuk USG jantung, Bapak. Jadi standby di ICU. Ini istilahnya konruat, bro. Tapi itu semua adalah untuk bagaimana mendukung ke ICU-an. Ke ICU-an. Kemudian foto toraks itu untuk pasien ICU tidak perlu datang ke ruang radiologi. Jadi petugasnya yang datang dan kami ada sendiri. Kemudian selain itu juga ICU mungkin bawa ke bawah takut ada di tengah aja lah. Mas Anton, ini kan menarik, Mas Anton. Ini ibu Bu Nurul ini menangani dan melayani orang yang kritis, yang pasti meskipun secara alat alkesnya sudah mencukupi sekunder gitu ya kelasnya, secara medik mungkin itu lebih terdeteksi perkembangan dari pasien, tapi mulai urusan depak apa itu kan Ibu. Iya, itu tidak bisa dihindari, Bapak. Lalu bisa paksa boleh, Mas Anton. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan urusan masalah, karena ini urusan gawat daruratan. Biasanya mengoreng itu masuk kerja itu keluarga panik, lalu ajarin bener salah, lalu ajarin CCP apa keluar, lalu ajarin itu bawa panik itu. Catatannya barangkali ada masukan. Ya mungkin ada dua ya yang ingin saya sampaikan terkait ke ICU-an ini. Yang pertama tadi memang betul yang disampaikan Bang Iman, kalau sudah masuk ke ruang ICU ini memang sudah gawat darurat. Keluarganya pun juga panik, super panik seperti itu. Super panik. Nah ini kan menjadi kontras nantinya, sedangkan pasien ini harus intensif. Tanpa harus diganggu oleh keluarga kan seperti itu. Nakes bisa leluasa untuk mengurus seperti itu, Pak. Sedangkan dari sisi keluarga yang mendampingi ingin selalu memantau perkembangan dari si pasien tersebut kan seperti itu. Nah ini kan sebuah penyelesaian yang harus menjadi apa ya, edukasinya seperti apa, menjadi perhatian juga dari harus ada perhatian. Nah pertama seperti itu, dan juga pernah ada yang menyampaikan sudah di ICU gitu. Nah, ini kan harus ada salah satu pasien yang harus dimasukkan alat bantu nafas, Bapak, disambungkan dengan ventilator nafas dan juga alat bantu untuk makanan seperti itu. NGT. Apa namanya? Yaitu. Ini pernah ada aduan yang ngasih makan katanya sembarangan seperti itu. Mereka cetakin seperti itu. Ini versi keluarga kan seperti itu. Nah, kalau memang versi dari nakes itu sudah sesuai, ya mungkin bisa dijelaskan nanti. Apa itu memang sudah jelas. Ini kan tadi lah ya, karena keluarga sudah panik kan seperti itu. Sebenarnya kemungkinan ini sudah SOP yang ngasih, cuman versi keluarga beda kan seperti itu. Nah, terus yang kedua terkait dengan ruang tunggu si pasien. Yang menjadi PR kami. Menjadi PR sebenarnya. Kalau saya lihat itu di depan pintu itu sudah berberan. Pernah ke sana? Oh pernah. Mungkin ICU. Ada di atasnya IGD. Di lantai 3 ya. Lantai 2, Bang. Lantai 2. Jadi IGD lantai 1. Berarti anggota dewan nak juling kapir ya, Bu. Itu kan sampai ada sekatnya kan seperti itu. Itu sekat itu sepertinya biar jalannya pasien dari lift itu tidak terganggu oleh keluarga kan seperti itu kayaknya. Sekat itu masih sisanya COVID, Bapak. Oh, yang COVID. Kami sudah mengusulkan untuk dilepas, tetapi berhubung dengan
masa kerjanya. Jadi belum waktunya untuk dilepas. Masih dalam pengajuan. Iya. Ruang tunggu dari pasien ini seperti apa? Baiknya seperti apa? Karena kalau saya lihat kalau ke arah utara itu kan ada jalan. Iya. Nah di situ setelah jalan itu ada ruang kosong. Apa itu nanti yang dibuat untuk ruang tunggu? Sebaiknya biar tidak berlebihan di depan, pintu masuk seperti itu. Ya, boleh saya jawab? Mungkin itu. Ada dua catatan ya. Iya. Ada dua catatan yang pertama tentang SOP untuk penanganan pasien di dalam, yang menurut pihak keluarga ada dianggap cetaki gitu ya, cetaki. Iya. Kapondut, man. Kapondut. Iya. Kapondut. Itu jelaskan bagaimana sebetulnya SOP untuk penanganan masalah itu ketat apa enggak atau bagaimana karena perspektif itu bisa berbeda. Terus yang kedua, kenyamanan keluarga panik itu penting lah, memang penting untuk diberikan tempat yang lebih nyaman lagi agar tidak lebih panik, apalagi takut kalau sudah ngamuk ya. Menurut dua persoalan ini jelaskan terkait dengan urusan yang pertama itu bagaimana sebetulnya? Saya jawab dari pertanyaan yang pertama terkait pemasangan pipa makanan ya, atau kalau di istilah kami itu NGT Bapak. NGT? Ya, naso, hidung, gastrik, ke lambung, tub. Selang. Nah, tub, gastro itu memang dimasukkan oleh tenaga kesehatan itu dari hidung ke lambung. Barangkali dari keluarga itu cuman kurang pemahaman saja sehingga terkesan seperti dipaksakan, padahal tidak. Gitu. Apalagi mungkin pada saat itu pasiennya tidak sadar ya. Jadi juga kesulitan kami mengikut sertakan pasien dalam tindakan ini, gitu. Perawat di situ kan sudah ada kompetensinya sendiri. Iya. Lo sembarangan. Iya. Jadi perawat yang ada di ICU itu saat ini sebanyak 26 dengan kami, dengan total bed sebanyak 10, dan perawat yang ada di sana sesuai dengan Kepmenkes 1778 itu tahun 2010 sebagai panduan kami saat ini, itu sudah sesuai. Itu bukan Kepmen 2010. Iya. Karena yang baru masih belum dilaksanakan. Itu sudah sesuai dengan standar. Jadi kurang lebih 50% dari perawat yang ada di ICU itu sudah bersertifikat perawat critical care. Artinya sudah memiliki perawat critical care. Iya. Ya apalagi Ibu. Perawat critical care itu adalah perawat yang memang dikhususkan untuk menangani di ICU. Iya, betul. Bahkan kemarin Juli 2023 ini tidak hanya pelatihan ICU dasar, tapi sudah intermediate. Sudah artinya lanjutan. Tadi itu bisa dipastikan kasus aduan yang diterima oleh Mas Anton itu pasti hanya perspektif dari keluarga saja Bu ya? Iya, insya Allah seperti itu Bapak. Marah ejeling cocok akhirnya saya katakan waktu itu dorong ada Bu. Tapi pasti berdirikan Bu ya? Iya. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua tentang ruang tunggu ini, juga masih panduan kami adalah tentang Kepmenkes tadi itu ya. Jadi memang harusnya sebuah rumah sakit itu ketika membangun sebuah ruang ICU itu harusnya sudah komplit bersama dengan ruang tunggu keluarga pasiennya, dan itu juga sudah ada standarnya. Kami sudah mengajukan telaah kepada direksi yang jelas insya Allah ini dalam proses perencanaan. Tempatnya itu insya Allah ada di depannya ruang neonatus. Kebetulan itu kan agak luas itu. Satu arah, ya. Barangkali nanti hanya tinggal ditambah pengeras suara aja sehingga sewaktu-waktu diperlukan itu lebih mudah dan lebih cepat. Berarti secara kriteria sekarang yang ada ruang ICU ini memang masih kurang sesuai Permenkes tadi. Iya, yang khusus ruang tunggunya Bapak. Belum sesuai standar. Ya, kalau yang lain sampun. Ya. Belum standar, itu catatannya ya. Dan itu dicatat besar-besar itu. Ini alat bantu nafas kami sampai dengan saat ini sudah mencapai 7
ventilator. Yang 6 itu, ya, yang 6 itu bisa dipakai di internal ICU. Yang 1 itu istilahnya T1 itu biasanya kami gunakan untuk transport. Jadi untuk pasien-pasien yang masih dalam kondisi kritis, masih memerlukan alat bantu nafas, tetapi dia kriteria untuk dilakukan cuci darah di ruang HD, maka tetap bisa dikerjakan. Jadi bisa dikerjakan. Selama ini yang sering mendapatkan keluhan dari keluarga pasien apa? Biasanya keluarga pasien itu ya pingin keluarganya ditunggu, semacam itu. Yang dingin. Ya, tetapi gini Pak, kami juga sudah punya aturan khusus terkait jam berkunjung di ICU, dan itu sudah di ACC oleh direksi, dan poster itu sudah saya tempel di depan ruang ICU. Yang perlu masyarakat tahu adalah kenapa pasien itu tidak boleh ditunggu, seyogyanya karena kami ingin melindungi pasien. Ya, kami tidak ingin pasien itu terkontaminasi oleh infeksi yang datangnya dari luar, yang dibawa oleh keluarga pasien yang kita tidak tahu. Karena pasien di ICU itu sensitif sekali, beda dengan pasien biasa. Jadi ICU makanya saya lihat Bu pernah ada di rumah sakit di luar. Rumah sakit di luar itu kalau di ruang ICU itu memang yang masuk ini hanya 1 atau 2 maksimal seperti itu. Itu pun keluarga kalau diminta oleh si pasien seperti itu. Dan kalau masuk pun itu biasanya pakai baju sendiri. Disiapkan baju itu. Semacam apa ya? Semacam ya baju rompi lah, tapi agak ke bawah. Apa istilahnya alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Ya, ini kan APD ya semacam itu ya. Nah, terus yang kedua tadi karena ini mau merelokasi di tempat, apakah bed yang tersedia sekarang ini sudah memenuhi apa kurang? Kalau memang kurang kan mumpung mau pindah kan seperti itu, biar ditambah sekalian atau seperti apa? Apa dirasa cukup? Apa seperti apa gitu? Gini. Terkait ketersediaan tempat tidur yang ada di ruang ICU ini sampai dengan saat ini situasional, Bapak. Iya, kadangkala pasien kami itu bertahan antara 5 pasien. Jadi masih ada 50% bed. Tetapi kadang penuh seperti itu, dan ketika penuh biasanya pasien akan diedukasi untuk dirujuk seperti itu. Jadi kalau boleh saya sampaikan, rata-rata penggunaan tempat tidur yang ada di ICU ini saat ini berkisar di angka 70%. 5 sampai 6 orang Ibu ya? 5-6 orang? Ya, ini apa, standar kebiasaannya. Cuman ya rata-ratanya belakangan ini ya sudah lebih Pak. Kadang 8, 9, 10 gitu. 10 kan masih bisa dilayani? Iya, masih bisa dilayani. Pak Ketua, ada catatan lain terkait masalah ICU ini, urusan gawat darurat. Tapi secara umum kalau bicara masalah standar ketersediaan perawat dan macamnya sudah cukup Bu ya? Sudah cukup Dan hanya catatan dari Mas Anton tadi terkait dengan urusan ruang tunggu, masih belum sesuai standar Kemenkes. Kemenkes 2010 kilo standar, apalagi di keluar 2000 lekor saja. Silakan Pak Ketua, barangkali ada catatan terkait masalah ini. Ini penting untuk didorong atau dideadline oleh Pak Ketua agar ruang tunggu ini bagaimana dan bagaimana, biar langsung didengar oleh Pak Direksi. Ini BLU Malayat Huli. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Bang Aliman, terima kasih Bu Nurul, Gus Anton. Saya melihat di rumah sakit kita ini yang harus kita penuhi adalah kebutuhan dasar ruang ICU. Kalau sudah terpenuhi 6 kriteria yang dianggap dasar itu, ada monitor, ada ventilator, infus, selang makan, dan defibrilator defibrilasi untuk mengukur detak jantung, kira-kira begitu. Defibrilator digunakan untuk pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung, Bapak. Bicara apa standar dia Pak Ketua? Bicara apa lah? Paling tidak saya sebelum Pondok Ketua Komisi D ya. Kalau dalam pondok pesantren kami telaah. Artinya 6 kriteria itu kalau sudah itu standar pakem Pak. Satu itu, kemudian
itu hukumnya wajib harus beroperasi. Yang kedua, saya melihat di sini ini safety-nya yang safety. Iya. Safety-nya keselamatan pasien dan keselamatan pengunjung ini juga harus diperhatikan. Betul, pertama kalau kita misalnya mau melihat ke ruang ICU di beberapa rumah sakit yang lain, misalnya ke ini di Perak ini apa namanya? PHC. Kalau ke PHC itu, kalau saya mau jenguk keluarga saya sendiri punya keluarga yang masuk di situ. Ketika saya mau jenguk, saya harus pakaian yang APD ya. APD. Ya. Jadi setelah saya keluar, saya harus dibuka APD itu. Bukan dalam rangka COVID-19 tidak, tetapi mungkin ada tujuan-tujuan tertentu secara medis. Itu juga penting. Yang kedua, kami melihat di ruang ICU ini masih agak longgar orang bawa handphone ke dalam. Padahal handphone ini mengandung di dalam handphone ini ada yang namanya alat elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang sewaktu-waktu akan mengganggu dan akan mengganggu terhadap kerja jantung, akan mengganggu kerja jantung pasien. Nah, ini juga harus diperhatikan. Tolong kalau masih kadang-kadang kan pasien ini ketika kondisi panik, ini kan telepon keluarganya. Bahkan kadang-kadang masih di video call. Ini kondisinya. Coba Maja Yasin dari jauh kan itu. Doakan ini saudaranya. Iya, kami menyadari itu, tetapi ini secara medis sangat mengganggu. Kemudian kadang masih bawa anak kecil. Ini tolong. Memang Bu Nurul tidak mungkin kerja sendiri. Iya, betul. Artinya kalau tidak ada proaktif dari masyarakat untuk diberi edukasi, ini susah pemahaman, apalagi orang Bangkalan. Erok Karbutidi kan deh. Yang ke bawah sebenarnya masalah. Bahwa jadi ketika mau pasien ini sudah divonis akan masuk ke ruang ICU, dipanggillah keluarga inti. Mas, D atau Bapak, Ibu dipanggil, diberi edukasi. Standarisasi masuk ke ruang ICU ini A sampai Z. Begini. Tolong ya, hanya keluarga inti yang bisa masuk. Tidak boleh bawa anak kecil, tidak boleh bawa handphone karena ini juga akan terganggu secara kesehatan. Ini memang harus diberi edukasi, diberi sosialisasi. Bu Nurul, itu catatan Pak Ketua ini kan detail nih. Kayaknya Pak Ketua ini sudah melihat betul ICU di sini. Tidak asing, Bapak. Dan yang barusan itu masih terjadi kan. Dan bagaimana sebetulnya Bu Nurul menghadapi situasi semacam itu, di samping memang akan dimasalahkan oleh keluarga pasien. Dan yang kedua, Bu Nurul kan pasti dilematik ketika mau dibahas semacam ini. Hari ini masih terjadi semacam itu kan? Masih Bapak. Padahal setiap ada pasien yang masuk ke ruangan kami, itu kami ada ruangan khusus, ada ruang edukasi Bapak, yang juga bisa dipantau dari CCTV. Di sana setiap ada pasien yang masuk ke ruangan kami, itu sudah yang pertama tentunya kami melayani pasiennya dulu. Nah, setelah pasiennya sudah terlayani, tertangani, dipastikan sudah aman kondisinya, biasanya perawat akan memanggil keluarga pasien untuk memberikan edukasi. Yang pertama terkait kondisi pasien pada saat itu. Terus yang kedua tentang aturan yang ada di ICU. Itu sudah disampaikan, dan mungkin kalau mau lihat di CCTV selalu ada. Karena memang saya minta ke tim. Memang agak sulit, Iya, betul Bapak. Bahkan sudah didampingi oleh security, tetapi juga masih agak kesulitan. Artinya tadi catatan Pak Ketua itu sebetulnya sudah dilakukan di ICU. Sudah dilakukan. Edukasi terhadap pasien, keluarga pasien sudah. Iya, sudah. Tapi banyak saking HP ke dalam, teleponan sama sih. Iya. Kadang kami gini Bapak. Jadi memang aturan itu ada, dan kami sudah berusaha untuk menjalankan sesuai dengan SOP yang ada. Tetapi kadang dalam kondisi kritis itu kadang naluri kami hati kecil kami kalau kami berada di posisi seperti pasien pada saat itu, ya rasanya juga
kasihan juga. Tidak tega, ya. Iya. Kalau memang sebetulnya kan begini Bu. Secara umum, secara medik mungkin sudah bisa dibaca. Pasien yang sudah anggaplah ketika bicara persentase sudah 95 atau 95% ke atas, lalu ke jepo ya. Nah, kalau sudah ada semacam itu biasanya keluarga itu ingin membimbing gitu ya. Tanpa diminta, iya Bapak. Tanpa diminta kami akan memanggil keluarga Itu, Bapak untuk bisa mendampingi yang sakit. Iya. Dalam kondisi yang genting itu ya. Dalam kondisi yang kritis, yang barangkali. Standarnya ada untuk memanggil keluarga itu untuk mendampingi pasien yang sudah semacam itu sudah ada Bu. Ada Bapak. Ada kodenya Bu ya. Iya. Iya, nggih Bapak. Dan teman-teman ICU sudah paham itu. Itu Pak, memang mulai bimbing Pak Elang tadi Pak. Catatan Pak Aliman sebelum dilakukan closing ya. Memang di ICU ini selain di UGD rumah sakit ini harus serba sabar. Iya. Ya. Harus bicaranya dengan hati ya. Iya, benar sekali. Akan menghadapi orang yang sangat kritis, akan menghadapi orang panik dan kadang mungkin Bu Nurul ini akan sering mendapatkan orang yang ngamuk, ader-der, Iya, kadang seperti itu. Ini mau dibawa pulang, saya aja bawa pulang paksa karena sudah kritis mungkin hanya 1-2 kali ya. Iya. Saya sering kali. Ya, tapi memang harus sabar, harus menerima karena memang. Berarti pada bilang umroh ampean Bu, nanti urut umroh. Itu sabar gitu. Lalu ada boy cicit-cicit cemburu dia orang itu. Iya. Sudah tugas kami itu Bapak. Artinya mungkin itu bagian dari kompetensi dan sertifikasinya begitu ya kalau di ICU. Sebenarnya tidak ada, tetapi itu berjalan secara otomatis. Berapa pernah ketemu orang yang ngomong Bu? Lah aku tuh sabar tuh Bu. 11 tahun Pak. 11 tahun. Artinya direksi memberikan dua ke ibu itu tidak salah. Tidak salah. Lo bisa ketika orang kiuru masuk, parang cuy beri ICU, pak nyuper itu. Thank you. Mas Anton, ada catatan lagi? Ya mungkin yang tadi itu untuk lebih relokasinya itu benar-benar di plannya benar seperti itu, biar sesuai dengan standar nasional seperti itu. Ya mungkin itu penekanannya. Oke. Catatannya itu Bu, masukannya. Kalau yang lain-lain seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, itu SOP-nya sudah cuma memang masyarakatnya orang yang panik. Nah kalau bisa ada standar yang panik gitu. Terus Bu mungkin ini untuk membuat suasana lebih natural kondusif dan lebih alim lah. Di ruangan itu sering disetel orang ngaji ya Pak. Sampun Bapak. Oh begitu ya. Tetapi khusus di ruang perawatan. Iya. Murotal Bapak. Ya, murotal. Sampun ada baik di ICU 1 ataupun di ICU 2. Iya, sudah menjadi pemikiran kami. Sudah dilaksanakan. Dan sudah dilaksanakan. Iya. Karena itu mulai ICU juga karena ada kepingin orang antara mati bio. Cuman yang lambe ruang sangat lekor. Ada hal lain yang ingin disampaikan, menjadi catatan dan apa yang sebetulnya di ICU itu perlu dibenahi agar ini betul-betul didengar dan menjadi perhatian sudah di direksi. Selain yang ruang tunggu tadi. Mungkin sebelum harapan tadi ya, ada pesan yang ingin kami sampaikan terhadap masyarakat terkait kenapa pasien itu harus dirawat dan di ICU dan yang ada saat ini nih kebanyakan masyarakat itu takut ketika keluarganya harus dirawat di ICU. Kemudian juga yang perlu diketahui adalah bahwasannya pasien yang ketika sejak dari IGD itu sudah ditangani di P1 ya Bapak biasanya, kemudian harus masuk ICU berdasarkan jurnal penelitian itu dalam kondisi berat sekalipun itu lebih dari 50% pasien bisa selamat. Seperti itu. Jadi pesan saya untuk masyarakat tidak perlu takut masuk ke ICU. Ada 50% lebih dari 50% selamat. Insya Allah selamat Bapak. Bisa tertolong. Iya, walaupun dalam kondisi kritis. Saran saya untuk penunggu,
kalau memang ada rencana mau dilakukan relokasi atau perbaikan ruangan, kami sadar, kami paham bahwa meskipun di Sutomo pun yang menunggu di ICU itu berserakan orang, tetapi barangkali ada toilet yang representatif, kemudian musola barangkali tidak perlu ke bawah, itu tolong diberi ruang itu, sehingga dicatat lagi ya. Sekarang nggak ada musola. Hanya di bawah yang musolanya di belakang di masjid ya. Oh, masjid sana. Iya, tapi kalau mau sholat di ruang tunggu itu ya situasional Bapak. Sampai dengan saat ini tapi masih kan tidak representatif. Iya. Lihat dia berserakan orang sholat. Artinya mumpung ada rencana. Iya. Memang standarnya ruang tunggu itu ya ada tempat untuk tidur, kemudian ada toilet, kemudian ada tempat untuk beribadah. Tuh. Dan ada CCTV sehingga aman Bapak ya. Iya. Itu untuk sudah barang-barang masuk dalam usulan yang tadi? Sampun Bapak. Iya, masih dalam perencanaan insya Allah. Oh, rencana ya. Yang dari pihak manajemen maksud saya. Dan ini sudah menjadi catatan dari Komisi D dan di sini BNU. Dan kalau Pak Direktur sudah mendengar ini, insya Allah akan menjadi perhatian serius. Apalagi ini urusan orang adente Mateodi keluarga. Tapi catatannya masyarakat bahwa kalau masuk ke ICU 50% lebih itu selamat Bu ya. Insya Allah. Ada lagi yang disampaikan Bu? Kami di ICU itu saling support, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang jelas kami kerjasama tim Bapak. Ada DPJP, ada perawat, ada sarana penunjang. Prinsip kami atau slogan kami itu dengan bersama insya Allah kita bisa. Dengan bersama insya Allah kita bisa. Dengan bisa menyelamatkan orang insya Allah pahalanya tidak akan berbeda. Dan catatan pada akhir pembahasan di perubahan anggaran, luar biasa kita naik di rumah sakit ini, naik PAD-nya menjadi 33 miliar. Dan kita punya Silva ini 62 miliar. Insya Allah apa yang sudah menjadi aspirasi Ibu ini segera dieksekusi. Bukan sesuatu yang sulit untuk dipenuhi. Kalau melihat dari catatan itu ya, naik Pak Direktur, ini urusan ICU harus perhatian. Juga karo-karo yang lain itu bukan sesuatu yang besar sebetulnya. Kalau bicara masalah pendapatan dari RSUD ya. Karena laporannya ke Komisi D seperti yang barusan disampaikan Pak Bupati pun minta anggaran itu tidak boleh karena sudah diatur oleh Permintas. Iya, harus dibelanjakan di sana. Iya kan? Iya, catat besar-besar dan insya Allah akan segera tidak lanjuti. Kalau tidak lanjuti pasti Komisi D akan ngomel lagi. Iya. Ya. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.